kelas 10 IPA 4 nomor absen 4. Nama saya Andrew dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 5. Saya Angel dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 6. Halo, nama saya Mekelali dari kelas 10 IPA 4. Saya Ruben Jonathan dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 29. Jadi kelompok kami akan menjelaskan apa itu SPLTV, bentuk-bentuk SPLTV, penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, contoh soal SPLTV dan penyelesaiannya, dan juga contoh soal cerita SPLTV beserta penyelesaiannya. Selamat menonton! Halo teman-teman semua, jadi sekarang aku bakal jelasin tentang pengertian sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa kita sebut SPLTN. Sistem persamaan linear 3 variabel terdiri dari beberapa buah persamaan linear dengan 3 variabel, seperti contohnya X, Y, dan juga Z. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTL juga bisa didefinisikan sebagai sebuah konsep dalam ilmu matematika yang biasanya dipakai guna menyelesaikan kasus yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memakai persamaan linear 1 variabel ataupun persamaan linear 2 variabel. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Sistem persamaan linear 3 variabel ini seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu bersama 2 teman ke toko buku untuk membeli peralatan sekolah seperti buku tulis, pena, dan pensil. Namun penjaga toko memberikan cek harga total dari belanja kamu dan 2 orang temanmu. Tentu kamu ingin tahu beberapa masing-masing harga dari barang yang dibeli. Nah, dengan menggunakan sistem persamaan 3 variabel ini kamu dapat mudah untuk mengetahuinya. Metode penyelesaian persamaan linear ada 2, yaitu cara substitusi dan eliminasi. Lalu bagaimana persamaan linear 3 variabel ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita simak dalam contoh soal berikut ini. Nah, kita akan masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu tentang bentuk umum SPLTV dan metode pengerjaannya. Yang pertama kita bahas adalah bentuk umum SPLTV. Bentuk umum SPLTV ada sebagai berikut, akan saya tuliskan: A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Lalu ada A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Lalu ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3 dengan A1, 2, dan 3, lalu B1, 2, dan 3, lalu C1, 2, dan 3, dan D1, 2, dan 3 adalah bilangan real, atau kalian bisa menuliskan sebagai elemen bilangan real. Lalu ada A1, B1, dan C1 tidak ketiganya 0. Lalu A2, B2, dan C2 tidak ketiganya 0. Lalu A3, B3, dan C3 tidak ketiganya 0. Nah, ini adalah bentuk umum SPLTV dan dengan A1, 2, 3, B1, 2, 3, C1, 2, 3, D1, 2, 3 adalah elemen bilangan real. Lalu A1, B1, C1, A2, B2, dan C2, A3, B3, dan C3 tidak semuanya adalah 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengerjaannya. Untuk menyelesaikan SPLTV ada 3 metode pengerjaan. Yang pertama yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi ini adalah metode penyelesaian SPLTV yang melibatkan substitusi suatu persamaan ke dalam persamaan lainnya. Yang kedua yaitu adalah eliminasi. Nah,
Metode eliminasi ini adalah metode penyelesaian SPLTV dengan mengurangi atau menambahkan persamaan untuk mengeliminasi atau menghilangkan suatu variabel untuk mendapatkan X, Y, dan Z-nya. Lalu yang terakhir yaitu adalah metode gabungan. Sesuai dengan namanya, metode gabungan ini melibatkan metode substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Dari ketiga metode ini, menurut saya yang paling gampang adalah metode gabungan. Gitu teman-teman. Nah, mungkin kalian masih bingung bagaimana sih penerapan ketiga metode tersebut dalam menyelesaikan soal SPLTV. Kita di sini hanya membahas tentang teorinya saja ya. Mungkin kalian masih bingung atau mungkin tidak tahu caranya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kalian bisa menyimak materi berikutnya. Oke, jadi untuk contoh soal SPLTV kali ini kita menggunakan 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu X plus Y plus Z sama dengan 12. Persamaan kedua yaitu 2X min Y plus 2Z sama dengan 12. Dan yang ketiga adalah 3X plus 2Y min Z sama dengan 8. Nah, untuk contoh soal kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi. Pada metode eliminasi kali ini kita akan menggunakan 2 kali langkah penyelesaian. Yang pertama kita menggunakan persamaan 1 dan 2, dan yang kedua kita menggunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Oke, jadi untuk langkah penyelesaian yang pertama kita menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Selanjutnya kita akan mengeliminasi salah satu variabel dari 3 variabel ini. Karena ingin mengeliminasi variabel X, maka kita harus menyamakan angka variabel X-nya terlebih dahulu. Maka dari itu saya akan kalikan persamaan 1 dengan mengkalikan 2 dan persamaan 2 kalikan 1. Selanjutnya kita akan mengurangi kedua persamaan tersebut. Nah, jadi yang kita dapatkan dari eliminasi langkah pertama yaitu mendapatkan nilai Y-nya yaitu 4. Nah, untuk yang kedua kita akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, karena pada langkah pertama kita mengeliminasi variabel X, maka yang kedua kita harus mengeliminasi variabel X-nya juga. Nah, di sini yang persamaan pertama saya akan mengalikan 3 dan persamaan kedua saya akan kalikan 1. Selanjutnya kita akan mengurangi kedua persamaan ini lagi.
Nah, karena kita telah mengetahuinya dalam 4, maka kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, jadi pada langkah kedua ini kita mendapatkan variabel z-nya yaitu 6. Nah, karena kita telah mendapatkan y sama z-nya, maka langkah terakhir kita hanya perlu mensubstitusikan y sama z-nya ke dalam salah satu persamaan ini. Nah, yang terakhir ini saya akan substitusikan ke persamaan pertama. Jadi x Nah, pada langkah terakhir ini kita mendapatkan variabel x yaitu 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal SPLTV ini adalah 2 untuk x-nya, 4 untuk y-nya, dan 6 untuk z-nya. Nah, jadi untuk cara kedua yang dapat kita pakai untuk menyelesaikan soal SPLTV ini, kita dapat menggunakan metode full substitusi. Nah, jadi untuk metode substitusi kita dapat mengubah salah satu persamaan ini menjadi persamaan yang baru. Dan kali ini saya akan menggunakan persamaan 1 untuk dijadikan sebagai persamaan yang baru. Nah, jadi untuk membuat persamaan baru dari persamaan 1 ini, kita tinggal memindahkan dua variabel yang ada di kiri dan kita pindahkan ke kanan. Jadi nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi x sama dengan 12 min y min z ini sama dengan persamaan yang keempat. Selanjutnya kita tinggal substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan 2 dan 3. Nah, yang pertama ini saya akan substitusikan ke dalam persamaan 2 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tinggal selesaikan penyelesaian ini seperti biasa. Nah, jadi untuk langkah yang pertama ini kita mendapatkan y-nya yaitu 4. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan 3. Nah, karena pada langkah sebelumnya kita mendapatkan y-nya sama dengan 4, maka kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Nah, jadi pada langkah yang kedua ini kita mendapatkan z-nya yaitu 6. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita tinggal substitusikan y sama z-nya ke dalam salah satu persamaan ini untuk mendapatkan x-nya. Dan kali ini saya akan masukkan ke persamaan yang pertama. Nah, jadi untuk langkah yang terakhir ini kita mendapatkan x-nya yaitu 2. Nah, jadi kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 2 untuk x-nya,
4 untuk Y-nya dan 6 untuk Z. Oke, jadi untuk cara yang ketiga kita bisa menggunakan metode full eliminasi. Oke, jadi untuk cara yang ketiga ini hampir mirip seperti cara yang pertama, hanya membedakan di langkah yang terakhir saja. Nah, jadi untuk langkah pertama sama langkah keduanya kita bisa mengikuti dari cara yang pertama tadi. Jadi untuk langkah yang pertama ini kita mendapatkan Y-nya yaitu 4. Nah, untuk langkah keduanya kita juga bisa mengikuti dari cara yang pertama tadi. Nah, karena ini metode full eliminasi, maka kita harus menggunakan persamaan dari langkah yang kedua dengan langkah yang pertama untuk mendapatkan Z. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, karena ini metode full eliminasi, maka kita akan membuat dua persamaan baru lagi untuk mendapatkan X. Kali ini saya akan menggunakan persamaan 2 dan 3. Nah, jadi pada langkah ini kita mendapatkan persamaan baru yaitu 7x plus 3z sama dengan 32. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mendapatkan x-nya. Nah, karena pada langkah sebelumnya kita menghilangkan variabel y, maka pada persamaan yang ini kita akan menghilangkan variabel y. Nah, jadi pada langkah ini kita menemukan persamaan baru yaitu 3x plus 3z sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita tinggal mengulangi persamaan langkah ini dengan langkah yang sebelumnya untuk mendapatkan variabel x. Nah, jadi pada langkah yang terakhir ini kita mendapatkan variabel x-nya yaitu 2. Nah, jadi untuk jawaban penyelesaian dari metode eliminasi ini adalah 2 untuk x-nya, 4 untuk y-nya, dan 6 buat z.
Jadi dari soal cerita yang telah kita baca, jadi kita dapat memisalkan salah itu X, zero itu Y, dan alpukat itu Z. Nah, jadi dari bacaan kan ada 3 orang yang membeli di pasar, yaitu Anis, Nisa, dan Sani. Nah, apa yang mereka beli itu bisa kita jadikan kebersamaan. Jadi pertama kan Anis, kita anggap itu persamaan pertama ya. Anis membeli 2 kg salak 2x ditambah 1 kg jeruk ditambah Y ditambah 2 kg alpukat. Itu sama dengan 70.000. Ini tuh yang Anis beli. Kita anggap aja ini persamaan pertama ya. Nah, terus yang kedua tadi itu Nisa membeli 2 kg salak 2x ditambah 2 kg jeruk 2Y dan 1 kg alpukat 1 set sama dengan 90.000. Kita anggap ini persamaan kedua. Nah, yang terakhir tadi Sani itu membeli 2 kg salak 2x ditambah 3 kg jeruk 3Y ditambah 2 kg alpukat dengan 130.000. Jadi dari ketiga soal ini, untuk mencari nilai satu-satu variabelnya, kita tentunya harus mengeliminasi. Nah, kita dapat mengeliminasi dengan melakukan 2 tahap. 2 tahap untuk yang ini dalam bentuk X, Y, Z. Nah, pertama kita dari 3 persamaan ini pilih 2, terserah. Nah, saya pilih yang pertama dan kedua. Saya pilih persamaan pertama dan kedua untuk dieliminasi. Nah, saya salin dulu ya. 2x ditambah 2z sama dengan 70.000. Lalu persamaan kedua 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 90.000. Nah, dari kedua persamaan ini kita eliminasi. Pertama, tentukan dulu variabel antara X, Y, atau Z mana yang mau dihilangkan. Ini bersifat bebas, teman-teman. Jadi, karena ini bersifat bebas, jadi saya memilih yang X ya. Jadi saya mengeliminasi yang X dulu. Min Y ditambah Z sama dengan min 20. Nah, karena saya mau memposisikan 20 tadi, saya kaliin 1 dulu ya. Jadi Y ditambah min z sama dengan 20 atau ini atau saya tulisnya Y min z jumlah saja ya. Nah, setelah kita ketemu, kita ini anggap aja ini persamaan keempat. Nah, lalu kita cari lagi, sama seperti langkah-langkah melakukan ini. Kita pilih lagi 2 persamaan bebas selain persamaan 1 dan 2. Terserah mau dikombin sama yang mana. Nah, kalau di sekarang ini saya pilih yang 3 dan 2. Saya pilih persamaan 3 dan 2 ya. Jadi saya tulis lagi 3 dan 2. Jadi 2x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 130.000. Nah, lalu 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 90.000. Nah, ini ya eliminasi. Nah, Karena di sebelumnya kita mengeliminasi variabel X, maka otomatis kita di sini juga harus mengeliminasi variabel X. Jadi Y ditambah Z sama dengan 130 min 90, 40.000. Nah, ini kita namai persamaan kelima. Nah, kita sudah menemukan 2 persamaan baru, Y min Z sama dengan 20.000 dan Y plus Z sama dengan 40.000. Langkah selanjutnya, untuk menemukan salah satu nilai dari variabel Y atau Z, nah, kita eliminasi dengan ini. Tapi ini bisa juga pakai cara substitusi. Jadi 4 dan 5 kita eliminasi. Kalau disubstitusi itu, jadi nanti ini dipindah, terus dimasukkan ke persamaan lainnya. Itu juga bisa. Nah, di sini saya mau mengeliminasi yang Z. Jadi saya tambah ya, saya eliminasi, jadinya 2Y sama dengan 60.000. Jadi kita tahu Y-nya 30.000. Nah, setelah kita tahu Y-nya 30.000, ini tuh belum selesai. Kita pilih dari 4 atau 5 mana yang mau disubstitusikan. Di sini saya milih yang ini ya, persamaan 4 aja untuk menemukan Z-nya. Y min Z sama dengan 20.000. Nah, berarti 30.000 kita masukkan aja, min Z sama dengan 20.000. Lalu berarti 10.000 sama dengan Z. Nah, kita udah menemukan nilai dari 2 variabelnya. Sekarang tinggal mencari nilai variabel X-nya. Nah, untuk mencari nilai dari variabel X, kita pilih kembali lagi ke persamaan awal yang persamaan 1, 2, 3. Pilih aja salah satu mana yang mau disubstitusikan. Jadi saya memilih persamaan pertama ya. Jadi saya tulis di sini aja, 2x ditambah y ditambah
2 set sama dengan 70.000. Nah, 2x kita belum tahu x-nya, ditambah 30.000 ditambah 2 dikali 10.000 sama dengan 70.000. Nah, dari sini kita bisa menjumlah 2x ditambah, ini langsung saja ya, 30.000 ditambah 20.000 itu 50.000 sama dengan 70.000. 2x ini pindah ruas jadinya 20.000, jadi x nya 10.000. Nah, kita sudah menemukan ketiga variabel, nilai dari variabelnya x, y, dan z. Nah, tetapi ini belum selesai karena yang ditanya adalah harga yang harus dibayar oleh Sari. Nah, tadi kan kalau dibaca lagi soalnya, Sari itu membeli 3 kg salak ditambah 1 kg jeruk. Nah, kita mencari nih harganya dari ketiga ini, totalnya. Jadi kita masukkan lagi dari yang x, y, z yang sudah kita ketahui. 10.000 ditambah y nya kita ketahui 30.000, lalu 30.000 ditambah 30.000. Nah, jadi ketemulah jawabannya 60.000. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Jadi kesimpulannya dari soal cerita ini adalah harga yang harus dibayar Sari membeli 3 kg salak dan 1 kg jeruk adalah 60.000. Oke teman-teman, jadi selain ada cara gabungan juga ada loh cara eliminasi. Nah, bagaimana sih cara eliminasi? Jadi ini ya, tahap pertama kita memilih dari ketiga persamaan ini, teman-teman bebas milih 2 persamaan. Kalau saya milih persamaan yang kedua dan ke satu ya, saya tulis ulang dulu. Kita eliminasi. Nah, dari ketiga variabel ini teman-teman bebas mau mengeliminasi variabel yang mana. Kalau saya pilih mengeliminasi variabel x ya, ini saya coret 2y kurangi y sama dengan y, z dikurangi 2z sama dengan z min z. Nah, sama dengan 20.000. Nah, kita ketemu nih persamaan keempat. Nah, tahap kedua itu sama seperti tahap pertama, tapi teman-teman memilih 2 persamaan selain persamaan 2 dan 1 ya, jadi terserah mau dicombine dengan yang mana. Nah, kalau ini saya pilih persamaan ketiga dan kedua ya. Nah, lalu kita eliminasi. Nah, jika sebelumnya kita mengeliminasi variabel x, maka di sini juga harus sama dong, mengeliminasi variabel x juga. Y ditambah z sama dengan ini 130.000 dikurangi 90.000 40.000. Nah, kita ketemu nih persamaan kelima. Nah, karena ini cara eliminasi, jadi langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan keempat dan kelima untuk mencari salah satu nilai dari ini variabel y atau z, nanti kita pilih. Eliminasi. Nah, karena di sini saya mau menghilangkan variabel z untuk menemukan nilai dari variabel y, maka kita tambah ya. Variabel z-nya hilang, 2y sama dengan 60.000. Saya pindahkan ke sini ya. Jadi y sama dengan 30.000. Nah, kita menemukan ini nilai y-nya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai z. Ingat, karena ini bukan cara gabungan, jadi teman-teman nggak boleh langsung mensubstitusikan nilai y. Kita harus melakukan cara eliminasi juga. Nah, karena kali ini saya mau menghilangkan variabel y untuk menemukan nilai dari variabel z, maka tambahkan min 2z sama dengan 20 kurangi 40, 20.000. Nah, ini juga saya pindah ke mana ya? Ke sini aja ya, nggak cukup karena. Jadi nilai z adalah
min 20.000 dibagi min 2 sama dengan 10.000. Oke teman-teman, jadi tadi kan sebelumnya kita sudah menemukan nilai dari Y dan Z. Nah, karena ini adalah cara eliminasi, kita tidak boleh mensubstitusikan nilai Y dan Z langsung ke persamaan. Nah, kalau cara eliminasi ini, kita dari step awal hingga step akhir harus menggunakan cara eliminasi. Jadi, ini selanjutnya kita seperti kembali ke sebelumnya. Dari ketiga persamaan kita pilih 2 persamaan untuk dihilangkan variabelnya. Salah satu, tapi di sini kita jangan menghilangkan variabel X ya, karena variabel X ini yang akan dicari. Jadi saya pilih ini ya, persamaan kedua dan pertama ya. Nah, kita sekarang mau mengeliminasi variabel Y dulu ya. Nah, tapi karena ini kan nilai Y-nya tidak sama 2Y dan Y, nah kita harus samakan ya. Jadi kita ini kali dulu, ini dikali 1, ini dikali 2. Lalu kita hitung ya. Jadi kita sudah samakan nilai Y-nya agar bisa dieliminasi. Kita eliminasi, jadi tinggal nilai X-nya min 2X min 3Z sama dengan min 50.000. Nah, ini bisa juga dikali min 1. Oke, jadi sudah. Ini persamaan yang ke-6. Lalu kita lagi memilih dari ketiga persamaan, pilih lagi 2 persamaan untuk dihilangkan variabel Y-nya juga. Karena sebelumnya kita sudah menghilangkan variabel Y. Di sini saya memilih persamaan 3 dan 2 ya. Karena ini nilai Y-nya belum sama, kita harus menyamakan dulu dengan ini dikali 2, persamaan atas dengan persamaan bawah kita kali 3. Nah, karena nilai Y sudah sama, jadi kita dapat mengeliminasi. Jadi ini min 2X ditambah Z sama dengan min 10.000. Nah, kita juga bisa mengalihkan min 1. Ini adalah persamaan ke-7. Nah, selanjutnya kita mengeliminasi persamaan ke-6 dan ke-7. Nah, saya salin dulu. Nah, ini sudah saya salin, dan karena nilai Z-nya belum sama, untuk mencari nilai dari variabel X kita harus mengeliminasi variabel Z. Nah, seperti yang tadi saya bilang, karena nilai Z-nya belum sama, kita harus mengalihkan persamaannya. Nah, ini persamaan ke-6 saya kali 1, persamaan ke-7 saya kali 3 ya. Oke, mari kita hitung. Nah, ini saya tambah ya. 8X sama dengan 80.000. Nah, jadi nilai X-nya adalah 10.000. Nah, kita sudah menemukan nilai dari X, Y, dan Z. Tapi seperti sebelumnya, ini belum selesai karena yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar Sari jika Sari membeli 3 kg salak ditambah 1 kg jeruk. Ini adalah pertanyaannya. Nah, dari nilai variabel yang sudah kita dapat dan ketahui, dapat dimasukkan nilainya. 3 dikali 10.000 ditambah Y-nya 30.000. Oke, ini 30.000 ditambah 30.000 adalah 60.000. Oke teman-teman, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas cara eliminasi dan cara gabungan, nah sekarang kita akan membahas cara substitusi. Jadi ini ada 3 persamaan. Nah, dari ketiga persamaan kita pilih salah satu persamaan untuk disederhanakan nilainya. Seperti gini. Jadi saya pilih ya persamaan pertama ya.
ini kan 2x y ditambah 2z sama dengan 3000. Nah, saya mau mendefinisikan nilai y sama dengan, jadi y sama dengan 2x nya pindah ke ruas kanan, ini 70.000 nya saya salin dulu, min 2x, terus ini juga 2z nya pindah ke ruas kanan, jadinya min 2z. Nah, sudah kan ya. Nah, nilai y ini y sama dengan, kita substitusikan ke persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, jadi 2x ditambah 2, ini kan y, kita masukkan nilai y nya 70. Lalu ini ditambah z sama dengan 90.000. Nah, kita selesaikan dulu ya. Jadi 2x ditambah 140.000 min 4x min 4z ditambah z sama dengan 90.000. Oke, jadi ini min 2x, ini min 3z, ya kan, ini min 3z. Lalu 90.000 saya pindah ke sini ya. 50.000 sama dengan 0. Nah, karena ini nilai negatif-negatif, biar kita gampang menghitungnya, kita bisa mengalihkan min 1. Jadinya 2x ditambah 3z di min 50.000 sama dengan 0. Nah, ini lalu 2x ditambah 3z, ini min 50.000 nya pindah ruas ya, jadinya ke ruas kanan 50.000. Nah, di sini kita dapat nih persamaan keempat. Nah, untuk mencari persamaan kelima, kita ini mensubstitusikan nilai y dari persamaan pertama ke persamaan ketiga, gini aja ya. Jadi ini sudah dapat persamaan keempat. Nah, ini kita 2x ditambah 3. Nah, y nya kan sudah diketahui 70.000 ini. Lalu ditambah 2z sama dengan 130.000. Nah, kita gini ya total ya. 2x ditambah 210.000 dikurangi 6x dikurangi 6z ditambah 2z sama dengan 130.000. Nah, 2x kurangi 6x min 4x lalu min 6z ditambah 2z min 4z ini 130.000 nya saya pindahkan dulu ya ke ruas kiri, jadi 210 kurangi 130 sama dengan 80.000 ditambah 80.000 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan min 1 juga biar nilai variabelnya tidak negatif, jadi 4x ditambah 4z min 80.000 dengan 0, lalu min 80.000 nya pindah ke ruas kanan, 4x ditambah 4z sama dengan 80.000. Nah, ini kita dapat nih persamaan kelima. Nah, tapi ini kan 4 80.000, bisa disederhanakan biar kita ngitungnya lebih cepat. Ini saya sederhanakan ya, dikali 1/4. Persamaan kelima. Nah, nanti salah satu persamaan itu disederhanakan jadi x sama dengan atau z sama dengan, lalu dimasukkan ke persamaan lainnya, sama seperti begini tapi ini antara persamaan 4 dan persamaan kelima. Di sini saya pilih persamaan 5 ya, yang itu didefinisikan jadi x sama dengan 20.000, ini z-nya pindah ruas jadi min z. Nah, kita substitusikan nilai x ini ke dalam sini. Ini saya tulis di atas ya. Nah, saya tulis ini 2, nilai x nya sudah diketahui, lalu ditambah 3z sama dengan 50.000, lalu 40.000 dikurangi 2z ditambah 3z sama dengan 50.000. Nah, ini langsung aja ya, 40.000 pindah ruas ke sini jadinya kan 10.000, lalu min 2z ditambah 3z sama dengan z. Jadi kita sudah tahu pertama nilai z nya adalah 10.000. Oke, jadi setelah tahu nilai z nya, ini kita bisa substitusikan nilai z ke antara persamaan 4 atau 5. Saya pilih persamaan 5 aja ya.
Jadi X ditambah 10.000, ini kan Z, aslinya Z, tetapi sudah diketahui nilai Z-nya sama dengan 20.000. Dan di sini kita bisa ketahui juga nilai X adalah 10.000. Kita sudah menemukan nilai Z dan X, tinggal nilai Y. Untuk menemukan nilai Y, kita mensubstitusikan dua nilai ini ke antara persamaan 1, 2, 3. Teman-teman terserah milihnya. Nah, di sini saya pilih persamaan pertama ya. Jadinya 2 dikali 10.000 ditambah Y. Nah, Y kan nilainya belum diketahui, jadi kita tulis Y ditambah 2, Z-nya 10.000 sama dengan 70.000. Nah, 20.000 ditambah Y ditambah 20.000 sama dengan 70.000. Nah, pakai cepet langsung aja ya teman-teman. 20.000 ditambah 20.000 adalah 40.000. Lalu 40.000 dipindahkan ruas. Jadi 70.000 dikurangi 40.000. Jadi nilai, saya pindahkan sini. Nilai Y sama dengan 70.000 kurangi 40.000, 30.000. Nah, ketemu nih nilai dari ketiga variabel. Nah, tapi seperti sebelumnya belum selesai karena yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar Sari jika memberi 3 kg salak ditambah 1 kg jeruk. 3 berapa ini? 3x 3 dikali 10.000 ditambah 30.000. Hasilnya adalah 60.000. Nah, jadi kesimpulannya sama seperti yang sebelumnya, dan dengan melakukan 3 cara ini dalam satu soal yang sama, kita jadi tahu meskipun menggunakan cara gabungan, eliminasi, atau substitusi, pasti hasilnya akan sama, hasil akhirnya pasti sama. Nah, itu dia penjelasan tentang sistem persamaan linear 3 variabel dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan semoga penjelasan yang kami berikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.